Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Agnes dan kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang perdagangan on-chain. Nah, topik kali ini adalah trading on-chain di mana aktivitas perdagangan yang dilakukan atau berlangsung di dalam jaringan blockchain. Nah, trading on-chain ini adalah perkembangan lanjutan dari tiga konsep utama. Yang pertama itu konsep keuangan kuantitatif atau analisis keuangan berdasarkan data, kemudian konsep keuangan terdesentralisasi atau DeFi, dan yang ketiga bursa terdesentralisasi atau Decentralized Exchange atau DEX. Nah, jadi di sini trading on-chain yang mencakup semua transaksi yang dilakukan langsung di dalam jaringan blockchain. Jadi setiap transaksi dalam sistem blockchain harus melalui proses verifikasi dan validasi di dalam jaringan blockchain itu sendiri. Dan ini tuh untuk memastikan dan apa ya, melihat lagi keamanan dan keabsahan dari setiap transaksi yang terjadi tersebut. Nah, setiap blockchain seperti Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, dan Optimism memiliki aturan dan protokolnya sendiri. Jadi misalnya Bitcoin itu menggunakan mekanisme proof of work, sementara Ethereum juga menggunakan proof of work. Tetapi kalau kita lihat proof of stake itu berarti ada di Ethereum 2.0. Oke, sebelum kita mulai dengan trading on-chain, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali dan memahami bursa terdesentralisasi atau Decentralized Exchange, atau juga yang biasa kita kenal dengan DEX, yang paling umum dan yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. Kita bisa ke coin market cap. Nah, jadi saat kita membahas tentang cryptocurrency yang terdesentralisasi atau DX, berarti mereka itu yang dikelola oleh, mereka itu dilakukan langsung para pengguna dan tanpa perantara. Jadi bursa-bursa terdesentralisasi yang paling terkenal dan diakui itu biasanya terdaftar di sini, di CoinMarketCap atau di CoinGecko. Pertama kita lihat ada Uniswap. Nah, Uniswap ini beroperasi di blockchain Ethereum dan menjadi bursa terdesentralisasi yang paling populer dan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, Uniswap sendiri itu ada tiga versi teman-teman. Jadi yang pertama itu, di posisi pertama itu ada Uniswap version 3 atau versi 3 ya. Nah, versi 3 ini tuh didirikan 3 tahun yang lalu dan saat ini tuh dia menangani transaksi dengan nilai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kita bisa lihat di sini ya. Ada juga kemudian di posisi kedua, Uniswap versi 2, Curve, PancakeSwap, Radium, Uniswap, kemudian di 7 ada PancakeSwap versi 2, di ke-8 ada Uniswap versi 3, kemudian ada Orca juga, terus di Uniswap versi 3 yang di dalam jaringan Polygon. Nah, selanjutnya kalau kita melihat peringkat bursa terdesentralisasi atau peringkat DEX ini berdasarkan volume, transaksi, dan popularitasnya, kita lihat di sini Uniswap versi 3 ada di posisi yang paling pertama. Di sini ya, teman-teman bisa lihat di layar. Uniswap itu ada tiga versi. Versi pertama itu diluncurin pada tahun 2018, kemudian yang kedua itu di tahun 2020, dan yang ketiga itu baru 3 tahun lalu atau di tahun 2021. Nah, selain Uniswap, ada juga DEX yang lain seperti Jupiter, kemudian Radium. Di sini ada Radium. Kemudian ada Balancer. Jadi Balancer ini juga ada salah satu di DEX terkemuka yang sudah ada sejak perkembangan awal Decentralized Exchange. Kemudian ada Radium yang berfokus di ekosistem Solana. Di sini ada Radium. Kemudian ada apa lagi ya? Ada QuickSwap, kemudian juga ada Uniswap yang versi 2, kemudian ada TorSwap, kemudian ada apa lagi?
Ada Uniswap yang optimisme, kemudian ada kurva yang di dalam jaringan Ethereum, dan ada QuickSwap untuk versi 3. Yang kita bisa lihat di sini adalah yang pertama Uniswap dengan volume perdagangan yang paling tinggi. Nah, teman-teman, saat banyak orang yang berdagang di bursa terdesentralisasi atau DEX, biasanya juga permintaan untuk mata uang kripto utama dari jaringan tersebut juga meningkat. Misalnya kita lihat di sini Uniswap yang operasi dalam jaringan Ethereum. Nah, di situ juga maka permintaan dalam Ethereum juga semakin meningkat karena banyak orang yang, sorry bukan permintaan, volume, karena banyak orang yang melakukan transaksi dalam jaringan tersebut. Hal yang sama juga berlaku di mata uang yang lain ya, misalnya BNB, di Binance, dan masih banyak lagi. Jadi intinya tuh semakin ramai di e-X yang digunakan, semakin banyak orang juga yang membutuhkan mata uang kripto utama di dalam jaringan tersebut. Nah, di volume perdagangan di DEX yang menunjukkan pola tertentu, itu tuh bisa di apa ya, dipahami untuk memahami tren pasar selanjutnya. Jadi kalau mau pilih DEX yang tepat itu, kita perlu nih melakukan riset, kemudian kita juga harus ada kesabaran dan ketekunan untuk terus mengikuti perkembangan pasar. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa melihat fitur-fitur apa saja di dalam masing-masing tidak semua ya. Aku hanya mengambil beberapa yang paling sering digunakan aja. Jadi fitur-fitur apa saja yang ditawarkan oleh DEX yang akan aku bahas di Coin Market Cap. Misalnya yang pertama, ini ada Uniswap versi 3. Jadi Uniswap ini diatur dalam program otomatis yang disebut dengan kontrak pintar. Karena kodenya tuh bersifat terbuka dan semua orang tuh bisa lihat, bisa akses, bisa memeriksa bagaimana sih cara kerjanya sehingga dia itu sesuai dengan prinsip blockchain di mana sangat transparan dan bisa dipercaya. Kemudian kontrak-kontrak ini tuh emang dari Uniswap udah diperiksa oleh ahli-ahli untuk dipastikan keamanannya. Jadi pengguna Uniswap ini sendiri tuh bisa merasa lebih aman saat melakukan transaksi di Uniswap. Kemudian ada DYDX. Jadi DYDX ini mirip dengan Uniswap karena dia juga sama-sama DEX ya. Nah, bedanya dia ini punya fitur tambahan seperti perdagangan derivatif dan futures perpetual. Ini berarti tuh bisa apa ya, pengguna tuh bisa melakukan perdagangan dengan leverage. Jadi kalian bisa memperdagangkan dengan jumlah yang lebih besar dari modal yang kalian siapkan. Misalnya, jadi futures perpetual adalah kontrak perdagangan yang dia tuh nggak punya tanggal kadaluarsa. Jadi setiap pengguna di DYDX ini tuh bisa memegang akunnya selama yang mereka inginkan. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang lain seperti Orca, ada Balancer, ada Jupiter. Jupiter tuh juga salah satu yang paling sering digunakan. Dia ada di posisi 29. Jadi, kamu juga bisa melakukan transaksi di Jupiter karena dia juga apa ya, memfasilitasi perdagangan di berbagai bursa. Jadi transaksinya di sini juga lebih rendah dan akses kalian tuh bisa akses token yang mungkin tidak liquid atau sulit ditemui kan di bursa lain. Nah, untuk kalian yang mau menentukan nih bingung gimana. Oh, sorry. Aku harus buka lagi. Nah, untuk kalian yang bingung gimana sih harus memilih DEX yang tepat, nah kita bisa melihatnya dan kita pakai yang dinamakan dengan trading terminal. Dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya lebih jauh tentang bagaimana cara menggunakan trading terminal untuk menentukan DEX yang tepat.